Silakan. Bang, ini kan terkait donasi dari pihak Tenopi artinya tidak sepakat ya. Nah, terus gimana ke depannya, Bang? Mungkin dari Bang Krisna atau Bang Farhad boleh? Saya justru bingung artinya tidak sepakatnya di mana. Karena dari awal mereka yang buat draftnya, lalu kita diskusikan dulu di situ sekitar ada 20 menitan tanpa koreksi apapun. Lalu mereka lagi tambahkan dengan adanya waktu mereka kirim surat, mereka tidak ada terkait masalah Kemensos. Lalu ditambahkan di sini terkait Kemensos, kita juga tidak keberatan. Lalu ditambahkan lagi kan mengetahui bahwa donasi itu dibuka melalui podcastnya Densu, ya kan, bahwa Densu adalah dimasukkan dalam perjanjian di sini dan poin-poinnya kita akomodir juga, nggak ada keberatan di sini justru kenapa tiba-tiba tadi seperti yang disampaikan oleh Brian dari kuasa hukumnya mereka, ya kan, Brian itu lebih fokus kepada pengobatan Agus segera. Karena kenapa? Sarannya Kemensos ketika mereka dipanggil, Kemensos juga bilang bahwa donasi dibuka untuk apa? Untuk kan pengobatannya Agus. Jadi abaikan dulu yang lain. Kemensos bilang buru pengejaran pengobatannya Agus. Nah ini mau kita sepakati, Nopinya malah kabur. Nah masalahnya sekarang di sini pertanyaan kita kan ini udah bergeser, ada di yayasan. Nah sekarang ini yayasan mesti membuktikan lagi dulu ada apa enggak. Kita sampai saat ini belum pernah lihat nih wujud uangnya. Benar nggak teman-teman? Betul kan? Kita belum pernah melihat nih wujud uangnya. Nah ini masalahnya kan. Jadi coba sekarang ini kita coba ingin dipublish oleh Nopi uang yang di yayasan sejumlah 1,4 itu kan masih ada atau tidak. Mereka katakan ada. Coba dipublish deh. Itu aja tanggapan saya. Dan teman-teman tahu nggak? Agus ini harusnya diperiksa hari Senin, karena untuk pemeriksaan pengadilan kemarin dan hari ini ditunda, operasi ditunda. Berarti ini betul-betul kemarin diyakinkan kapanpun Agus mau deposit 100-200 juta, ayo siap kita datang. Hari ini diperlama, nunggu tanda tangan Densu, ngapain? Ya kalau punya tiket baik ya, jangan menggantungkan orang seperti ini gitu. Saya akan tempuh apapun upaya hukum pidana maupun perdata, kita akan lawan. Ya, nggak boleh nih yayasan main-main seperti ini. Nggak boleh juga YouTuber, dia kan tidak jelas, bantulah saya ikhlasnya. Terus apa kaitannya dengan Denny Sumargo? Apa kaitannya? Kecuali dana itu disimpan Denny Sumargo, baru Denny Sumargo simpen. Baru kita minta, ini kan sudah dianggus, sudah masuk ke rekening Agus. Nah kemudian pindah itu dengan cara menakut-nakuti, itu yang kita laporkan ke Polda. Dan saya lihat ini, kalau mereka punya tiket baik, nggak usah datang. Kalau nggak punya tiketnya tidak baik, nggak usah datang. Ini datang, gitu. Pantas dia nggak mau makan, nunggu wartawan datang baru dia bilang nggak setuju kan? Itu kan main-main. Ada nggak orang diundang? Dia kan minta diundang, ketemu, tanpa mengeluarkan biaya sama transportasi semua nggak ada. Gedung semua ditanggung sama Krisna Murti. Tiba-tiba dia datang pakai lipstick habis dari salon. Kemudian pas dimulai ngomong, saya menolak. Apa? Inisiatif untuk datang ke sini adalah mereka yang membuat draft yang dimana tidak kita ganti satu kata maupun satu tulisan, bahkan nambah. Oke. Tapi yang terjadi kayak gitu tadi modelnya. Nah sekarang masyarakat lihat, ya, selama ini kalian bilang Farhad jahat, Farhad zalim. Apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Ini acara hari ini bukan uang perkara 1 juta 2 juta untuk bikin tempat di sini. Itu kan main-main gitu, main-main. Dan kalian lihat pengacaranya aja langsung mundur, marah, malu. Sampai nangis tuh Brian, bayangin. Coba kalian lihat, coba kalian Indonesia lihat pakai pikiran hati kalian, nggak usah lihat apa kepo, apa nimbrung sini, nggak ada. Ini yang terjadi seperti ini. Uangnya Agus mau dibawa mana? Kalau ditanya orang, kami sudah mengirim surat kepada Agus, mungkin sayang Agus berobat. Yang terjadi apa? Yang terjadi seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu kan? Makanya hari ini saya pakai baju hitam semua. Ini merupakan lambang duka kami terhadap Agus tercinta.
tenang Gus. Kita punya baju hitam semua nih Gus. Ini menandakan kegelapan matamu tapi bukan kegelapan hatimu. Ya, kamu menangis di sini, semoga Indonesia lihat ya, bukan drama ini. Tapi kamu dizolimin di sini Gus. Kamu tahu dari jam 8 sudah duduk di sini. Jam 1 baru mulai. Jam 2 kamu boleh saya katakan ini dibantai kamu Gus. Tetapi tenang Gus. Masyarakat melihat bukan kamu yang jahat. Karena uang itu ada sama mereka. Kamu yang dijahatin, kamu yang dikorban Gus. Sabar Gus. Tuhan bersama kita Gus ya. Bismillah. Oke. Oke. Ya, silakan. Gini ya, jadi teman-teman, kita sudah mulai pertemuan itu tadi. Boleh izin menjelaskan ya, Bang Farad ya, karena saya jadi di lokasi juga. Jelas. Jadi saya tadi tiba di sini pukul 10 dan sudah kemudian bertemu dengan Bang Krisamukti dan Yusuf Bang Farad, Yusuf Bang Brian Paneda, dan terakhir itu ada Tenovi. Dan sebelum Tenovi tadi bicarakan kita tadi sudah bicara dengan Bang Brian Paneda dan juga Bang Geri. Tahu kan yang mewakili pihak yayasan juga. Di sana itu nggak ada persoalan sebetulnya dengan kesepakatan ini. Ada beberapa poin tadi yang memang dibahas. Ini kaitannya dengan Kementerian Sosial tadi Bang ya, yang dirasa kemudian apakah kemudian penting ataupun wajib dalam poin itu untuk meminta izin atau persetujuan dari Kementerian Sosial untuk menggunakan sisa donasi. Ada kata kemudian ada sisa untuk pengobatan Agus. Kira-kira gitu. Tapi akhirnya kita clear. Semua sepakat, oke memang perlu kemudian ada pemantauan dari Kementerian Sosial di sana. Dan sampailah pada akhirnya kita mengundang teman-teman itu naik ke atas. Ada percakapan berikutnya dari pihak Tenovi meminta untuk kemudian Bang Deddy Sumargo dilibatkan untuk menandatangani draft kesepakatan bersama ini. Nah, kalau teman-teman lihat kan di sini ada pihak pertama, pihak kedua, dan ada di sini rencananya ada Bang Deddy Sumargo. Itu juga tak ada masalah sebetulnya. Bahkan tadi saya ada ide bila perlu video call sekalian untuk menyaksikan kesepakatan ini sebagai pihak yang mengetahui kira-kira. Terus ada juga sifatnya adendum ataupun poin-poin yang ditambahkan di dalam dari pihak Bang Deddy Sumargo. Kira-kira begitulah untuk menginisiasi atau permintaan dari Bang Deddy Sumargo. Itu juga nggak ada persoalan sebetulnya. Sampai pada akhirnya nanti ketemu di media di Kemensos untuk menambahkan itu. Kira-kira gitu ya Bang ya. Betul. Nah, di luar dugaannya seperti ini teman-teman. Jadi kita juga nggak bisa menjelaskan. Saya sebagai seorang yang menengahi di sini, saya juga nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Ya teman-teman juga bisa menilai sendiri. Jadi di forum ini kuasa hukumnya sendiri mengundurkan diri. Ya, saya nggak ada penjelasan lain selain itu. Kira-kira gitu lah. Karena semua ada di sini. Bahkan teman-teman bisa lihat ya. Di poin ini kalau tadi kita simpulkan sederhananya, semua uang itu tetap di yayasan siapa? Tenovi, dikelola di sana secara transparan akuntabel untuk keperluan khusus. Dan sifatnya juga rinci. Sifatnya juga tadi disebutkan itu hanya untuk keperluan pengobatan katanya Agus. Semua udah oke. Bahkan melibatkan Kemensos juga oke dan sebagainya gitu. Saya nggak tahu ada yang lain ya, ada itu ya atau tambahan poin lain yang mau ditambahkan di situ tiba-tiba ya. Tapi lagi-lagi ini draft semua dari kuasa hukumnya Tenovi, dari pihaknya Tenovi yang disampaikan di sini. Dan nggak ada masalah, saya jadi saksi nggak ada masalah tadi percakapan ini. Sampai pada akhirnya ada di depan ini. Kalau ada dinamika itu biasa ya terjadi. Tapi sampai pada akhirnya mundur, saya nggak tahu. Tiba-tiba gitu. Dan sedikit lagi Pak, sorry Pak. Dan di poin ini juga nggak ada kan kesepakatan untuk mencabut surat laporan kan teman-teman. Saya tadi minta tuh Bang Farad tambah besar nantinya. Bang, abang begitu tanda tangan ini abang harus cabut tuh yang di PMJ kepada Tenovi. Nggak ada lagi yang namanya kekerasan dan pencemaran nama baik. Arena urusan donasi harus selesai di sini juga. Selesai. Dan tadi mau sepakat seharusnya untuk mencabut itu. Tapi di luar dugaan yang intinya seperti ini. Ya, pertanyaan lagi.